RPJM, ada rencana RPJP, kita diminta untuk memproyeksikan 5 tahun ke depan, misalnya kayak presiden baru itu pasti nanti dia buat rencana dia selama 5 tahun ke depan ini apa? Berapa biaya untuk menyediakan susu? Biaya yang disediakan untuk menyiapkan sarapan pagi. Nah, itu ada, dia harus direncanakan semuanya. Nah, kemudian teman-teman, nah kalau dalam penelitian kan biasanya di geografi ini kan kita pernah diajarkan tentang 5 WH. 5 WH. Nah, coba dalam 5 WH itu levelnya itu apa? Nah, teknik analisis regional saya itu kebanyakan di level ini. What, who, when, where. Levelnya description. Misalnya tadi kita butuh proyeksi penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan. Nanti kira-kira ke sana sawahnya berkurang berapa? Penduduknya akan meningkat berapa? Nah, kan cuma gitu. Siapa saja, kapan, dan lain sebagainya. Di mana? Itu ada di sini. Tapi nanti ada yang, nah statistik itu banyak di level sini. Terutama statistik korelatif, asosiasi, pengaruh. Nah itu sudah di level analisis. Makanya kalau pertanyaan-pertanyaan penelitian itu makin ke sini, itu makin dalam, makin susah. Kalau ditanya di mana, itu mudah. Ya. Tapi kalau Anda ditanya, mengapa kok siswa itu berhasil di dalam menerima mata pelajaran geografi? Oh, karena dia rajin belajar, jam belajarnya sekian. Itu kalau pendidikan. Mengapa terjadi longsor? Ya, mengapa terjadi perkembangan wilayahnya cepat maju? Penyebabnya apa? Nah, ini sudah di level ini. Ya, karena Anda mesti menanyakan mengapa, faktor apa yang mempengaruhi A. Dan yang paling susah lagi biasanya ini di applied science ya, atau penelitian kalau nggak tahu misalnya termasuk di action research ya, biasanya di penelitian pendidikan juga ada itu solusinya apa? Ya, solusinya levelnya apa? Nah, tapi saya ingin menyampaikan bahwa buku saya yang teknik analisis regional itu lebih ke level ini. Jadi tidak menguji sebab-sebab. Ya, tidak menguji sebab-sebab. Nah, ini apa buku yang tadi saya sampaikan. Isinya apa? Ya, isinya. Nah, ini mohon maaf tidak terlalu kelihatan, tapi kalau yang nanti apa filenya mungkin bisa kelihatan. Ini saya kelompokkan ya. Ini isinya itu kependudukan dan ketenaga kerjaan. Jadi misalnya kalau Anda mau penelitian tentang kependudukan dan ketenaga kerjaan, itu alat-alat untuk menghitung pengangguran misalnya. Itu ada semua di situ. Ya, dependensi rasio, ya, saya kumpulkan semuanya supaya kita bisa memahami objek wilayah itu dengan baik, ya. Bagian pertama penduduk dan ketenaga kerjaan. Nah, ini pertumbuhan dan proyeksi, ya, apa analisis incremental labor, kemudian ada LFKK dan lain sebagainya ya. Indeks kualitas lingkungan hidup, indeks kualitas hidup, indeks pembangunan manusia yang terkait dengan manusia. Jadi saya ini sebenarnya yang khusus buku teknik analisis regional itu berusaha, kalau ini sebenarnya mau saya upgrade lagi itu nanti menjadi kuantitatif geografi. Ya, supaya untuk anak geografi lebih pas, yaitu kan ada tuh buku-buku masternya itu tentang geografi kuantitatif, buat geografi yang gue ngitung-ngitung gitu. Nah ini sebenarnya di teknik analisis regional itu karena objeknya itu tadi wilayah, ya apa saja yang ingin Anda sampaikan, ingin Anda hitung berkaitan dengan wilayah itu, maka tersajikan di sini. Ya, tersajikan di buku teknik analisis regional. 1, tenaga kerja. Berikutnya apa? Ekonomi dan keuangan daerah. Nah, ini kebetulan kalau sudah di pengembangan wilayah itu ada alat-alat ekonomi, misalnya basis ekonominya di sana apa, produksinya apa, perkembangannya gimana, ya. Nanti kira-kira tahun sekian masih cukup apa tidak, kemampuan daerahnya seberapa.
Itu dibahas di sini. Ya. Atau ada yang nanya di bagian berikutnya lebih detail lagi terkait basis ekonomi sektor unggulan, ya, distribusi spasial. Jadi mengelompok, tidak mengelompok, merata, tidak merata, dari geograf kan, yang di sini ya di bab 3. Jadi ini ada banyak alat-alat untuk ngitung, ya, makanya kuantitatif geografi, ya, kuantitatif geografi. Untuk apa? Bercerita tentang wilayah. Nah, kemudian ada kemiskinan. Nah, ada juga yang mau penelitian tentang distribusi ketimpangan. Ada tentang distribusi pendapatan. Ya, yang nanti yang orang kaya itu berapa persen, yang miskin berapa persen, apakah ada pemerataan pendapatan apa tidak? Ada di sini. Ya. Lalu ini ada lagi analisis struktur ruang, perencanaan fasilitas. Tadi misalnya ada yang nanya tentang kira-kira pendidikan SD, SMP itu sudah cukup apa tidak di satu wilayah. Terus penempatannya bagaimana? Di mana? Makanya kan ada banyak sekolah itu menjadi sekarang mati, di regrouping. Tiba-tiba nggak punya siswa, dan seterusnya. Berapa? Itu ada hitung-hitungannya di sini. Kalau pendidikan, padahal selain pendidikan kan fasilitas di sebuah wilayah kan banyak, termasuk kesehatan, jalan, ada semua di sini. Ya, interaksi antar wilayah, ya, interaksi antar wilayah. Terus kemudian ada menentukan sistem kota-kota, mana kota besar, mana kota menengah, mana kota kecil, ya, ada semua di sini. Ya, tentang struktur. Tadi yang nanya tentang struktur ruang, tata ruang itu gawinnya gimana? Teknik membuat struktur ruang itu tekniknya di sini. Jadi ini ngumpulkan tentang teknik-teknik, ya. Teknik analisis, namanya teknik analisis itu hitung-hitungannya itu ada di buku ini. Kalau bukunya mungkin tata ruang gitu ada banyak peraturan-peraturannya, ya. Tapi ngitungnya bagaimana itu ada di sini. Mana wilayah yang memiliki aksesibilitas paling bagus, sistem konektivitas paling bagus, ya. Itu kalau di buku geografi itu juga ada, itu juga saya muat di sini. Titik henti, macam-macam, ya. Kalau kita bicara tentang struktur ini. Jadi ini kalau misalnya Anda pengen menilai misalnya sistem kota di Jawa Tengah gitu, misalnya gitu. Anda tinggal ambil subbab ini. Ya. Macam-macam ini, ada kecukupan dan proyeksi, misalnya fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan itu nanti sekian tahun masih cukup apa tidak, bisa Anda tulis di sini. Nah, kemudian ada daya dukung. Nah, kalau nggak salah itu ada 2 yang menyampaikan di judulnya. Ya, mau penelitian apa? Daya dukung. Mau daya dukung apa aja ada di sini. Daya dukung demografi, ekonomi, lahan pertanian, daya dukung pangan, daya dukung ternak. Bahkan saya pernah diajak oleh dosen Fakultas Peternakan itu, ya, untuk memproyeksi di Nusa Tenggara Timur itu kira-kira daya dukung kira-kira bisa dikasih sapi berapa. Itu geografi banget. Jadi sebuah wilayah itu kan dia punya potensi rumput-rumputan. Dengan citra penginderaan jauh kita bisa deteksi potensinya berapa luas, produksinya berapa kilo, kebutuhan ternaknya berapa perharinya, sehingga dia bisa mampu mensupport sapi berapa. Dan itu diperlukan oleh bupatinya. Saya mau mengembangkan sapi di kabupaten saya. Berapa sapi yang bisa saya create di kabupaten saya. Nah, misalnya kayak gitu. Itu namanya daya dukung. Ada daya dukung air ya, itu yang geofisik tadi. Yang geofisik tadi, yang topiknya geofisik itu bisa juga lari ke daya dukung air, ya, daya dukung lahan, kesesuaian lahan, kemampuan lahan. Meskipun tuh kalau di buku saya tidak saya bahas secara detail, tapi saya bahasan tentang pengolahan data itu, misalnya berapa area yang sesuai untuk A, untuk sesuai dengan untuk B, ya, itu juga ada, ya. Terus ada pendekatan bioecoregion, eko
jasa ekosistem dan seterusnya. Jadi banyak daya dukung. Nah, kemudian yang ini yang mungkin kalau saya ingin menawarkan karena banyak contoh-contoh itu dari bab 7. Jadi bab 7 itu judulnya itu bagaimana kita menentukan tingkat perkembangan wilayah. Teman-teman itu kan pasti pernah mendengar ya rating universitas, ya toh. Oh, UGM nomor sekian, UNS nomor sekian, gitu. Ya kan? Nah itu dibahas di sini. Tapi kalau kita geografi kan objek kita wilayah. Saya tanya kepada Anda, di Jawa Tengah ini yang sekian kabupaten kota itu yang paling tertinggal mana? Misalnya, ya kan? Nah kayak gitu, pertanyaan yang seperti itu bisa kamu jawab dengan teknik ini. Sak kabupaten tidak saya jengak Jawa Tengah tapi sak kabupaten. Di Kabupaten Sukoharjo itu berapa desa yang tertinggal? Itu bisa ditentukan di sini tadi, ya. Yang bab 7 ini. Pokoknya setiap kali kamu menanyakan mana wilayah yang maju, mana wilayah yang tidak maju. Nah, ini kayak rating universitas itu yang Anda kenal. Ya, ada ranking nomor 1, nomor 2, nomor 3 untuk bidang ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu namanya rating. Urutan, saya mengenai tingkat perkembangan wilayah. Nah, tingkat perkembangan. Nah, yang terakhir itu ada namanya teknik pengambilan keputusan. Wah, ini juga banyak sekali ini. Biasanya digunakan, ini paling laris digunakan di dalam menentukan how-nya. Yang tadi itu level how, ya. How-nya seperti apa? Harus seperti apa? Nah, itu. Jadi ini dari pengalaman saja ya. Dari pengalaman saya seorang geograf yang saya tahu bahwa geograf itu objeknya sepanjang yang saya kenal objeknya itu wilayah. Objek geografi itu wilayah. Cuman di dalam wilayah itu ada orangnya. Ya, ada case-case-nya. Nah, itu yang kebanyakan kita ini meneliti di situ. Ya. Oke. Nah, terus kemudian ini kalau kita penelitian. Nah, ini kan makanya kenapa tadi di awal itu saya sampaikan. Ya. Pertama, data-data ya. Ini karena kebetulan kita itu kan ngolah data ya. Jadi data dalam penelitian itu ada yang waktu. Kalau bisa dikelompok-kelompokin, ya. Ada yang berdasarkan level atau unit. Pokoknya di geografi itu unitnya perorangan atau area. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau di ngomong sebentar dengan Bu Rita tadi itu, kalau di UNS ini jarang-jarang mahasiswa itu menggunakan unit wilayah apalagi administrasi. Yang paling banyak mesti yang diteliti orang. Mbah siswa, mbah masyarakat, ya toh, ada populasinya, ada sampelnya, kayak gitu, ya. Terus berdasarkan waktu. Nah, data itu ada yang periodik, ada tahunan, tahun tertentu, ya, insidental. Nah, berdasarkan data pengumpulannya. Nah, ini nanti saya cerita. Kan kita mengumpulkan data itu ada yang namanya data primer, ada data sekunder. Data primer itu data yang kamu kumpulkan sendiri, pakai kuesioner itu namanya data primer. Karena kamu mencari data, mengumpulkan data. Nah, yang belum populer itu data sekunder. Nah, ini saya juga sekaligus pengen mempopulerkan. Karena di tempat saya itu orang sudah separuh-separuh. Yang kalau di skripsi gitu yang separuh data sekunder, separuh data primer. Ya. Ya, data sekunder itu apa? Data yang sudah terbit, terutama dari BPS. Jadi dari BPS itu data itu bisa digunakan atau apapun. Bahkan kalau di dalam dunia perencanaan itu selalu memakai data-data sekunder. Lebih banyak ya dibandingkan dengan data primer. Nah, ini yang saya ingin sebenarnya di sini lebih nanti akan ada tumbuh banyak itu adalah di data sekunder.
supaya varian orang melakukan penelitian itu menjadi lebih bagus lagi, tidak monoton itu saja, gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan geografis, itu data itu intinya kalau di geografi ini data keruangan apa data non keruangan. Kalau berdasarkan jenisnya ini data kuantitatif atau kualitatif. Kalau di sini hampir semuanya dari topik-topik tadi itu adalah kuantitatif. Apakah pengambilan sampel adalah pengukuran lapangan, ya, tapi belum yang kualitatif. Ya. Terus ada yang berdasarkan ukuran satuan data. Itu ada nominal, ordinal, interval, rasio. Nah itu kalau sudah statistik ya, teman-teman kan juga pasti sudah diberikan terkait dengan itu. Ya, misalnya kalau nanya pada siswa apakah pelajaran ini bisa dipahami, sangat paham sampai tidak sangat paham. Skala Likert, ya kayak gitulah. Ya. Nah kita ini ya. Nah ini yang ingin sebenarnya saya ingin sampaikan itu ya. Jadi ini kalau kita wilayah ya, ini mohon maaf ini karena memang kalau kita ini ingin mengetahui objek dari sebuah wilayah itu ya segitiga ini harus kamu kuasai. Satu, BPS, data-data BPS, kemudian data RT RW, tata ruang, ada data RPJM, dan ada data Google Earth. Inilah trik atau teknik kita bagaimana mengetahui wilayah. Wilayah seperti apa bisa Anda bongkar semuanya melalui ini. Ya. Makanya saya ada nanti materi bertamasya ke BPS. Bahwa kalau kita sering ulak-ulik datanya BPS, download datanya BPS, itu kita sebenarnya sudah nggak ada problem terkait dengan data penelitian. Ya, terutama yang secondary, ya. Nah, ini. Objek geografi apa? Tadi sudah saya sampaikan, objek geografi itu bumi. Karena saking besarnya, saking luasnya bumi itu kemudian disederhanakan. Penyederhanaan bumi itu namanya wilayah. Makanya didefinisikan wilayah itu adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki batas. Ya, jadi persoalannya itu di batas. Kalau batasnya itu administrasi, sering orang menyebut dengan daerah. Tapi batas setiap area, Anda kan pernah mendapat pelajaran regionalisasi. Oke ya, regionalisasi. Jadi ini misalnya, sayangnya ini nggak ada whiteboardnya. Ya. Ada peta, ada area, terus kamu delineasi. Ketika kamu melakukan delineasi, digitasi, zonasi, itu kamu sedang membuat wilayah. Oke, itu kamu buat wilayah. Jadi wilayah itu bisa dibuat. Ya, wilayah itu kita bisa membuatnya. Makanya kenapa? Misalnya nanti yang penelitiannya bencana, misalnya longsor, itu produk akhirnya dia akan membuat peta kerawanan longsor. Oke, kerawanan longsor. Ada yang ini longsor tinggi, ini longsor rendah. Ketika Anda membatasi itu sebenarnya Anda sedang membuat wilayah. Jadi longsor tinggi, longsor rendah. Ketika area itu kamu batasi ini loh, tingkat kelongsoran tinggi. Itu wilayah. Jadi menafsirkan wilayah itu begitu. Ini wilayah, cuman batasnya batas geografis yang Anda tentukan. Jadi makanya bagian dari permukaan bumi yang memiliki batas. Maka kompetensi geografi itu sebenarnya salah satunya. Itu adalah kemampuan dia ketika dia membaca permukaan bumi, kemudian dia mendelineasi, menzonasi, mendigitasi. Oh ini gunung, delineasi. Oh ini pantai, delineasi. Oh ini dataran aluvial, delineasi. Itu Anda sedang membuat wilayah. Jadi nggak ada orang geografi kok nggak meneliti, nggak ada wilayah itu nggak mungkin. Oh karena wilayah itu adalah objek dari geografi. Penyederhanaan dari yang namanya earth itu. Dari yang namanya bumi itu, kan nggak mungkin Anda mengkaji bumi terus. Tapi bagian dari permukaan, oh saya sedang mengkaji pesisir, itu wilayah. Oh saya sedang mengkaji kota,
Itu wilayah. Gimana caranya kamu mendelineasi itu kota? Itu kompetensi geografi. Nanti kalau nanti ngajar gitu ya, ngajar. Coba Anda kasih citra Google Earth. Anak-anak tolong delineasi ini mana kota, mana desa. Ketika siswa sedang mendelineasi, ciri kota itu gini loh, kepadatannya tinggi, banyak bangunannya, terus dia delineasi, tek, 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 tek. Itu dia sedang membuat wilayah. Itu bagian permukaan bumi yang dikasih batas. Batasnya apa? Ciri kota. Ketika membuat peta curah hujan, itu Anda sedang membuat wilayah. Ketika membuat peta kemiringan lereng, itu Anda juga sedang membuat wilayah. Cuman batas, bagian permukaan yang melihat batas. Batasnya apa? Kemiringan lereng. Jadi semuanya objeknya itu mesti wilayah. Cuman batasnya apa? Zonasi banjir, ini tingkat kerawanan banjir tinggi. Itu Anda sedang membuat wilayah banjir. Oh, yang miskin. Ya, mana yang miskin? Ada data-data kemiskinan didelineasi, itu daerah dengan kemiskinan tinggi. Ya, sekali lagi objek geografi itu adalah wilayah. Ya. Cuman kemudian yang diteliti itu bisa batasnya itu sendiri, yang diteliti fenomena yang ada di dalam wilayah itu sendiri. Nah ini ya objek geografi ini yang tadi saya bilang kebanyakan ya teman-teman di sini ya, kalau saya lihat dari judul-judulnya ini, kalau nggak di sini ya di sini. Maksudnya apa? Objeknya itu satu, objek geografi ya. Tadi kan objek besarnya itu sebenarnya wilayah ya. Terus bisa juga unsur yang ada di dalam wilayah. Biasanya unsur yang ada di dalam wilayah itu satu populasi. Makanya ini objek ini yang belum banyak diteliti di sini. Yang ini saya pengen introducer itu ini. Kamu bisa penelitian dengan menggunakan yang di sini. Tidak mesti di sini semua. Misalnya ini pelaku yang diteliti itu kan populasi. Misalnya ketika Anda yang pendidikan misalnya. Kan yang diteliti objek penelitiannya biasanya kalau nggak guru, murid, kurikulum kayak gitu. Ya. Kemampuan mesti yang ditanyakan ini. Ini artinya ini Anda sedang meneliti tapi unitnya itu orang. Nah, bilang populasi, bisa penduduk, bisa rumah tangga, bisa wisatawan. Saya nanyain pada wisatawan buat kuesioner berapa kali ke sini. Itu Anda sedang penelitian, ya, objeknya orang. Maka ketika objeknya orang itu biasanya pertanyaannya berapa populasinya, berapa sampelnya. Itu kuantitatif, itu mesti kuantitatif itu. Kuesioner, ya, metode survei, kuesioner, data ini data primer, ya. Tapi kalau yang kualitatif kayaknya kita di sini belum banyak. Di tempat saya sudah mulai banyak. Jadi nggak pakai instrumen apa-apa, dia pengetahuan saja terus kemudian langsung datang ke sana, minut lama mungkin 1 bulan, 2 bulan penelitian terlibat di situ. Ya. Nah itu, ini satu. Jadi kalau objek geografi itu pertama wilayah, yang diteliti tidak wilayah, tetapi yang diteliti unsur yang ada di dalam wilayah, salah satunya adalah populasi. Ini yang banyak. Ya. Yang kedua yang banyak, yang diteliti area ini dengan observasi, pengukuran. Misalnya pada geofisik. Ya. Yang tadi penelitian-penelitian geofisik, mau banjir, mau longsor, ya, mau kualitas udara, kualitas air, ya. Jadi ada titik-titik sampel. Ya, caranya dengan observasi dan pengukuran. Ya, misalnya apa dasarnya? Misalnya kalau kita nyusun longsor, misalnya ada peta curah hujan, ada peta kemiringan lereng, ada peta penggunaan lahan, ya. Terus kemudian setelah itu digabung, dikasih skor, dikeluarin GIS-nya, keluarlah wilayah, kemudian diobservasi. Ini, ya. Nah, yang belum ini adalah yang kita menggunakan unit yang namanya wilayah. Sekali lagi, wilayah itu bisa dua bagian besar. Satu wilayah administrasi,
Nah, kalau di sini wilayah administrasi ini. Dan wilayah fungsional, saya mengatakan dengan unit geografi. Jadi tadi misalnya bentuk lahan, contohnya bentuk lahan ya. Bentuk lahan vulkanik, Anda delineasi, itu wilayah. Terus Anda teliti kemampuan produksi pangan di lahan vulkanik. Ada lahan denudasional, solusional, ya. Terus kemudian ada pantai, ada fluvial, aluvial, itu unit geografis. Jadi kalau di peta itu batasannya tidak administrasi. Tapi kalau yang selain itu administrasi. Nah kebetulan saya ini di bidang perencanaan wilayah. Ya biasanya kalau perencanaan wilayah itu unit batas yang digunakan itu admin. Ada provinsi, ada kabupaten, ada kecamatan, ada desa. Ya, disertasinya Bu Rita itu misalnya. Penelitian S3-nya itu menggunakan desa-desa di seluruh Solo Raya. Terus dipetakan mana yang kecepatan perkembangannya tinggi, mana yang level urbanisasinya tinggi, yang rendah mana. Nah, unit pakai ini, pakai citra juga nggak apa-apa, ya. Tapi kalau citra didelineasi itu nanti dia jadi unit-unit yang namanya unit geografis, ya. Nah, kalau kita menggunakan unit wilayah itu dalam konteks administrasi, maka nggak mungkin primer. Jadi unit ini menentukan pilihan metode. Kalau di sini, kamu pasti metodenya metode survei atau metode kualitatif. Tapi kalau data yang di sini pasti data sekunder. Kamu meneliti se-Jawa, se-Jawa Tengah, se-Indonesia, pernah mahasiswa saya sarankan meneliti se-Sumatera, kabupaten, kota se-Sumatera. Dan itu lebih ringan daripada kalau kita penelitian primer. Karena datanya di BPS, seluruh kabupaten kota di Sumatera itu sudah ada. Itu salah satu bimbingan saya yang saya paksa, dia baru sadar, ya Pak, ternyata begitu input datanya banyak. Kok saya manut Pak Lutfi? Tapi dia puas sekali karena peta kabupaten kota di seluruh Sumatera itu didistribusikan dan dianalisis spasial bagus kan. Nanti saya kasih contoh. Ya. Nah ini ya, ini yang saya harapkan kalau bisa nanti di sini mulai tadi kalau bibitnya sih terdata ada 15 orang tadi. Nanti kalau ada 15 orang kira-kira mau pakai perkembangan wilayah, mau studi urbanisasi, industrialisasi, ya, ekonomi, mau apa saja, tapi pakai unit ini, maka nanti bisa kita buat sesi kelas kecil, ya, ngolah data sudah. Ya. Nah ini adalah objek-objek geografi, ya, 3 ini yang paling banyak. Nah ini saya contohkan, Jadi gini loh, kan kebetulan di sini itu rata-rata paradigmanya kuantitatif. Jadi kalau kuantitatif itu kalau kita punya data, pasti cara pertama itu adalah memasukkan data itu ke Excel. Ya. Pasti ke Excel. Memasukkan data ke Excel. Nah, yang dimaksud dengan objeknya itu adalah yang di sini loh, teman-teman, ya. Jadi kalau ini Excel, ini makanya saya bilang ini contohnya Anda ingat Excel. Terus ini objek penelitianmu. Nah, makanya data itu ada yang disebut dengan data time series. Nah, time series itu unitnya tahun semua. Misalnya di sini nanti mana? Nah, ini misalnya ya. Jadi kamu bayangkan tentang struktur data yang ada di Excel. Excel ya, ini Excel ya. Nah, namanya unit mesti kayak gini. Mau penelitian apapun, misalnya termasuk penelitian yang pendidikan, itu pasti mengawalinya dari sini. Misalnya siswa 1, siswa 2, siswa 3, misalnya yang diteliti 30 siswa. Siswa 1, siswa 2, siswa 3 ya. Kayak begini. Terus pertama data. Misalnya kemampuan menerima pelajaran geomorfologi
sangat tinggi, sangat tinggi. Ini geologi, terus materi tentang wilayah, ini apa? Terus digabung. Nah, ini hasil analisis. Jadi struktur data. Jadi setiap orang yang mau meneliti itu dia harus paham unit datanya apa, objek datanya apa. Bisa orang, bisa titik sampel, ya, bisa wilayah. Nah, ini yang saya contohkan tadi, bisa waktu. Nah, makanya data itu ada namanya data cross section, ada data time series, ada data panel, data gabungan. Contohnya gini. Nah, ini kalau datanya cross section. Nah, ini yang tadi yang meneliti yang biasanya Anda lakukan penelitian responden. Pakai kuesioner itu kan berarti responden. Siswa 1, siswa 2. Ini mesti kayak gini. Ini namanya data cross section nanti. Nanti teknik ngolah statistiknya soalnya ada syarat-syarat yang beda. Nah, bisa jadi sama dengan ketika unitnya wilayah. Nah, ini wilayah. Misalnya saya meneliti se-Jawa Tengah, Kabupaten A, B, C, D sampai seberapa. Ini namanya data cross section. Kalau ini namanya data time series, unitnya. Nah, misalnya penelitian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo. Tahun sekian berapa, tahun sekian berapa. Tadi karena ini nggak ada variasi spasialnya, yang diteliti biasanya satu kabupaten tapi unitnya tahun. Nah, orang ekonomi itu biasanya kekuatannya permainannya di time series data. Tapi kalau kita harusnya kekuatannya di cross section yang unitnya wilayah. Karena begitu ada wilayah, pasti bisa dijadikan peta. Pasti bisa dipetakan. Kalau unitnya wilayah. Kalau unitnya responden, nggak bisa. Masa responden kamu plot. Kalau dalam sekolah ya respondennya di satu tempat. Nah, atau diganti dengan titik sampel. Misalnya uji kualitas udara, kualitas lahan. Gitu. Sampel 1, misalnya kalau mau dilabkan di tanah misalnya. Sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4. Gitu. Ya kalau objeknya orang kan namanya responden. Kalau objeknya tanah, objeknya air kan biasanya kita sebut sampel. Sampel 1, sampel 2, lalu di sini data. Ini yang saya sebut dengan objek. Nah, yang saya itu coba Anda cek di skripsi yang ada di sini ini, di UNS ini, kalau ini mungkin sering, ini paling banyak. Tapi kalau yang ini pernah enggak? Apalagi kalau yang cross section, panel data. Panel data itu menggabungkan antara wilayah dan waktu. Jadi kan kita sering kali pendekatan time and space. Ya time and space itu kalau ditabulasi ketemu kayak gini, waktu dan tempat. Jadi ini ada tempatnya, lokasinya, ini waktunya. Ya, namanya data panel atau data panel, data gabungan, menggabungkan data cross section dengan data series. Ya, ini ya. Jadi struktur kayak gini, yang perlu Anda perhatikan tuh di sini. Nah, kalau saya ini hasil analisis ini, teknik analisis itu sebenarnya di sini. Setelah ada data, terus diolah menjadi hasil. Ya, ini dalam strukturnya pasti. Kalau Anda penelitian tindakan di kelas itu juga sama. Ya. Unsur-unsurnya, variabel-variabelnya, terus kemudian dinilai. Nilainya apa? Efektivitas, ya, daya tangkap atau apalah. Ya, saya kurang paham. Ya. Tapi menggabungkan ini kemudian daya dari hasil. Jadi hampir semua penelitian kuantitatif pasti kita bisa membayangkan struktur di dalam Excel kayak begini, dan yang penting Anda sampaikan pahami betul itu di sini. Karena inilah Anda itu metodenya itu dipengaruhi oleh unit, namanya unit analisis data, objek yang diteliti. Nah, ini saya contohkan ya. Ini yang tadi saya bilang, kalau misalnya di sini yang saya pengen introdusir itu kan, kalau teman-teman nanti pengen yang unitnya wilayah ini mau saya dampingi. Karena dalam waktu ini saya contohkan ya, meneliti se-Jawa ya, ada 122 kabupaten kota se-Jawa. Wilayah itu se-Jawa. Itu jauh lebih mudah dibanding kamu meneliti di kelas. Ya, padahal se-Jawa. Karena apa? Datanya sudah ada di BPS.
sudah publish di BPS, kamu tinggal nginput. Ini kebetulan tentang penelitian tentang kemiskinan. Kemiskinan di Jawa. Tapi gunakan objek unit yang namanya wilayah di kabupaten kota se-Jawa, 124 atau 122 kabupaten kota. Berapa jumlahnya tinggal diinput datanya BPS. Itu efisien banget loh. Ini cuma data ini tapi sudah muncul peta-petanya ini yang menganalisis keuangan. Ternyata kalau di sini ini pakai indeks Moran Lisa. Terus kalau di sini kemiskinan, ternyata kalau ada daerah yang miskin itu dikerubuti oleh miskin. Ya. Jadi pola-pola spasialnya bisa dianalisa. Ini menggunakan sekali lagi menggunakan unit area wilayah. Jadi unit wilayah itu bisa kamu main-mainkan, bisa kabupaten, bisa kecamatan, bisa desa. Maka tergantung dari judul penelitianmu, objek. Misalnya kamu meneliti Sukoharjo, kamu bisa Sukoharjo itu bisa kamu teliti unitnya, wilayahnya, supaya kita apa? Ada yang namanya keragaman spasial, keragaman wilayah. Jadi setiap wilayah kalau kita ingin cari keragaman spasial, kamu harus pakai unit di bawah. Misalnya makin banyak unitnya, keragaman spasialnya makin banyak. Makanya kenapa ketika saya meneliti Jawa ini, yang saya gunakan unitnya adalah kabupaten kota se-Jawa. Seminggu penelitian selesai. Ya. Karena inputnya dibantu mahasiswa. Kita tinggal ngolah aja. Ngolahnya kan cepat. Ya. Nah, kamu meneliti Sukoharjo. Supaya kamu dapat keragaman spasial, unitnya apa? Bisa kecamatan, bisa desa. Gitu. Satu provinsi supaya dapat keragaman bisa kabupaten, bisa kecamatan, bisa desa. Bisa desa. Itu namanya kalau di dalam yang non administrasi namanya skala peta. Skala peta. Kalau non administrasi, makanya kenapa yang tidak administrasi itu kita harus lihat skala petanya berapa. Oke ya. Nah ini yang saya bilang tadi, ini sebenarnya data sekunder dari BPS nih, gratis. Ada yang berbayar kita beli datanya. Nah coba ini kita lihat ya. Yang teknik analisis regional buku saya ini, ya, itu lebih ke formula matematik. Kalau Anda penelitiannya primer, yang pakai SPSS itu statistik, yang biasanya nanti kalau hipotesisnya itu deskriptif, komparatif, atau asosiatif pengaruh. Dan satunya GIS. Geografi yang main di sini yang kuantitatif. Ya toh? Kalau Anda nggak pakai formula matematik ya tergantung. Formula matematik itu kalau topiknya hidrologi ya banyak. Ya toh? Kalau kebetulan ini kan maksud saya ini topik wilayah. Kalau nanti hidrologi ya hitung-hitungan hidrologi. Nah gitu. Tapi berikutnya kalau statistik biasanya kita pakai SSS. Biasanya apalagi kalau kita punya hipotesis. Deskriptif, komparatif, misalnya uji Koda. Wilayah pegunungan beda dengan dataran. Wilayah pegunungan dekat dengan pantai. Pengaruh. Nah, bahaya banjir ini dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi kah? Atau kemiringan lereng kah? Atau perubahan penggunaan lahan? Dan yang nggak bisa kita lupakan tentu apapun kalau kita geograf ya pasti main pemetaan. Ya, dengan GIS. Ini teknik-teknik pengolahan dan posisi buku teknik analisis regional saya itu terutama ketika kita menggunakan objeknya wilayah dengan topik-topik perencanaan pengembangan wilayah. Tapi kalau objeknya wilayah, topiknya hidrologi, topiknya kebencanaan, ya ada trik-trik sendiri untuk mengolah yang ada di situ. Ya. Nah ini saya contohkan ya, saya ingin mencontohkan satu data itu loh ini ya. Ini terutama yang ekonomi ya. Satu datanya cuma PDRB yang sudah dikeluarkan oleh BPS unit kabupaten kota seluruh Indonesia setiap tahun ada. Itu satu kalau digunakan ini teknik analisis.
Ini teknik analisis, ini teknik analisis. Misalnya kamu ingin mengetahui berapa investasi yang diperlukan untuk mengembangkan kota Solo. Pakai analisis ini keluar nilai investasinya berapa. Datanya sana. Terus kamu kok pengen tahu di Solo itu basis ekonominya apa ya? Data sama diolah pakai alat beda. Datanya sama, ya kan? Terus apalagi berapa ketimpangan antara si miskin dan si kaya di Solo, berapa nilainya? Ya, bisa. Daya tarik wilayahnya seperti apa? Jadi data yang sama ketika dia diolah dengan teknik-teknik analisis yang lain, ya, itu bisa keluaran sama. Nah ini sebenarnya ini semua topik skripsi semua. Nah ini contohnya. Ya. Ini datanya lengkap. Ini baru satu aja. Nah ini sebagai contoh. Nah ini contoh. Jadi skripsi 5 orang, ya 5 orang dari 8 ini bimbingan saya. Biasanya bimbingan saya suruh untuk presentasi. Ya, sebelum kompre, apa sebelum ujian. Dan biasanya saya libatkan banyak mahasiswa adik angkatannya supaya adik angkatannya juga tahu. Misalnya ini ada 5 orang, 5 itu memanfaatkan data apa? Sekunder. 1, distribusi spasial pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Di Indonesia, meneliti di Indonesia sama di Sukoharjo itu berat mana? Bisa berat Sukoharjo kalau pakai desa. Karena kalau dipakai Indonesia kok pakai provinsi itu sekitar 35-an. Unitnya tadi ya. Jadi jangan bayangkan luasnya. Kalau data sekunder itu Anda nggak perlu harus observasi, nggak perlu harus ngambil sampel soalnya, ya toh? Nah, se-Indonesia diteliti, terus dipetakan provinsi-provinsi mana. Karena se-Indonesia, ini se-Indonesia. Nah ini se-Sukoharjo, ya, apa ini namanya, ketimpangan wilayah, mana di Sukoharjo yang maju, mana tidak, pakainya apa, kecamatan. Ya. Ada lagi gabungan, ini gabungan sekunder dulu terus primer tentang penanganan kemiskinan. Ya. Ada data kemiskinan, dipetakan, setelah itu tahu petanya ini klasternya yang miskinnya banyak, setelah itu dia datang ke situ, terus melakukan wawancara kuesioner. Gabungan. Kalau gini full primer, nah primer tentang ekonomi sate Kelatak di Bantul, ini sepanjang jalan Imogiri Barat, Imogiri Timur itu diplot semuanya, terus kemudian ditanyain. Ini kemiskinan dan ketertinggalan di Gunung Kidul. Unitnya desa, berarti dia meneliti 423 desa. Wah, itu gimana? Sekundere, kalau sekundere itu kamu tinggal ke BPS, Pak, minta datanya. Nah, ini di Jawa Timur, ya, waktu COVID, ya, ini di Riau. Jadi semuanya 0 rupiah. Ya nggak mengeluarkan duit dan semuanya bisa terbit di jurnal yang tadi disampaikan. Ya. 0 rupiah karena datanya sudah ada. Itu namanya data sekunder itu kayak gitu. Nah ini bedanya ya. Data primer dengan data sekunder. Karena unitnya wilayah administrasi itu pasti primer, pasti sekunder. Nggak mungkin primer. Kecuali kalau dibuat strata. Nah ini saya contohkan bedanya langkah-langkah kalau Anda penelitian data primer pakai kuesioner dengan data sekunder. Kalau data primer itu memulai dari metode datanya apa? Nah, di proposalnya. Setelah itu Anda merancang instrumen itu kuesioner. Setelah kuesionernya jadi kamu ke lapangan mengambil data ke lapangan, ya kan?
Setelah data lapangan kamu ambil, kamu kan akan menginput data. Sebelum menginput data, kamu buat coding dulu. Kalau perempuan 1, laki-laki 2. Kalau dia dapat memahami nilainya sangat setuju 5, coding. Setelah coding kamu input data, ya kan? Inputi data. Setelah data kamu input apa? Kamu ngolah pakai SPSS misalnya, atau nek gak iso ya didandake, ya, ngolah. Setelah ngolah baru ada hasil. Itu diolah, oh ini dipengaruhi oleh ini, misalnya, atau ngolahnya pakai GIS misalnya, ini hasil. Baru ditulis, diolah baru ditulis. Tapi kalau data sekunder 2, 3, 4, 5 ini enggak perlu. Kamu langsung data dari BPS, ya, langsung kamu olah. Jadi loncat ke sini. Dari data yang kamu dari BPS, langsung olah kamu sini. Kamu bisa pakai GIS, pakai SPSS, tergantung kebutuhannya apa. Ya, kalau tadi kayak peta-peta tadi ya kayak saya ada datanya, tabulernya saya input, kemudian saya konekkan dengan, saya joinkan dengan GIS, itu sudah keluar hasilnya, penulisan. Ini bedanya kalau meneliti unitnya, tapi tadi unitnya wilayah, tapi wilayahnya administrasi ya, bukan wilayah batas geografi, bukan batas unit lahan. Ya, orang mengatakan unit lahan. Misalnya kalau unit lahannya 1, misalnya kemiringan lereng saja. Nah, kemiringan lereng kamu delineasi, itu jenis unit lahan ya. Yo, wilayah itu namanya. Ya, unit lahan. Oh, unit lahannya ada 2 variabel, Pak. Ya, bentuk lahan dan kemiringan lereng. 2. Nanti 3 lagi ditambahkan dengan penggunaan lahan. Itu namanya non administrasi. Jadi setiap area yang kita delineasi di dalam permukaan bumi, di dalam semua riset geografi itu namanya wilayah. Ya, cuman ada wilayah batasnya geografis, batas lahan tadi, tapi yang saya maksud di dalam dunia perencanaan pengembangan wilayah itu biasanya wilayah tapi batasnya administrasi. Kalau wilayah batasnya administrasi, itu datanya pasti sekunder. Nah, misalnya ya, data penduduk untuk Sukoharjo, masuk kamu mau ngitung isi seperti orang sensus, itu bagiannya BPS. Tapi jangan lupa bahwa data sekunder itu hasil dari data primer. Oh, kok tiba-tiba gitu. Dan semua sudah tervalidasi. Ya, kalau dia sudah publish itu sudah bisa kita bertanggungjawabkan. Gitu. Jadi semua data kok di statistik, misalnya di BPS jumlah industri sekian, itu dia melalui survei petugas sensusnya itu, bukan kita. Jadi sebenarnya hakikatnya data sendiri kita itu ditolong oleh sistem. Ditolong oleh sistem. Nah, ini BPS pokoknya kalau Anda sering-sering main di BPS semua bisa di-download di bagian ini. Itu enak sekali, ya, enak sekali. Nah, dan yang nah ini apa contoh-contoh ya data apa BPS. Nah, ini saya bilang saya pernah ini mahasiswa saya suruh judulnya itu bertamasya ke Badan Pusat Statistik, mencari data dan topik. Jadi kira-kira ini mahasiswanya skripsinya, ya, jadi tak suruh presentasi. Ya, judulnya kayak gini. Ya, judulnya kayak gini. Ini unitnya, ya, unitnya kabupaten-kabupaten. Terus kemudian tekniknya ini dari sini, dari buku ini. Dari buku ini, dia kan nanya bagaimana tingkat perkembangan wilayah. Mana pusat pertumbuhan kabupaten, mana pusat pertumbuhannya. Gimana cara menentukannya? Nah, ini ada di sini. Jadi buku-buku saya itu terutama jawab yang kayak gini. Nanti dia ketika metode ada teknik scoring, ada teknik skalogram, ada sentralitas, ada gravitasi, dia pakai ini. Tapi kalau sudah korelasi, regresi, ya itu pakai statistik dia. Tidak saya bahas di buku saya. Nah, terus dia yang identifikasi kalau datanya ada, kemudian dia cari di data-data BPS. Jadi pekerjaannya tiap hari bukai websitenya BPS, sama download data-data. Terus akhirnya semua data ini, yang hijau-hijau ini ada semua data. Yang kuning ini nggak ada datanya. Nah, ini cara-cara dia yang menyampaikan. Oke, sampai di sini dulu sesi pertama. Mari kita berdiri dulu.
Ya, kita goyang-goyangkan badan kita. Ya, ayo berdiri semua ya. Berdiri semua. Supaya badan kita tidak capek. Monggo, ada yang bisa memimpin senam ringan kah? Mana ada? Sini, dipimpin. Ayo, ya gerakkan kepala gini, gitu. Ayo, silakan. Ayo. Iya. Ada yang lebih pintar memimpin senam, Pak. Siapa? Namanya Mas Yesayas dari Silakan Mas Yesayas bisa maju ke depan. Yes. Tenang, Yes. Nanti kamu tak kasih hadiah. Yang penting supaya badan kita gerak. Silakan. Kepala digerakkan. Oh iya. Oke, pertama-tama enggak. Oke. Ini gimana, Pak? Enggak ada musik ya, Pak? Jangan. Oke. Seperti biasa. Pertama, mari kita mengangkat kepala kita menghadap Yang Maha Kuasa. 8 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian ke bawah biar enggak tengeng. Yo, mulai dari 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, lanjut. Iya, kanan dulu. Oke, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut ke kiri. Iya. Dimulai dari 1, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang mulai. Terserah merenggangkan badan. Karena tadi dilihat semuanya ngantuk, Pak, ini, Pak. Termasuk saya. Sampai bunyi kretek-kretek. Udah enak? Belum itu, Pak? Oh ya, ke depan. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke belakang ya, Pak. Oke, ke belakang. 8 kali 2 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, udah sampai? Belum itu, Pak. Ini 8 kali 2 hitungan. Dimulai dari pokoknya gerak. Oke. Lagi nih, Pak. Terakhir, jinjit gini. 8 kali 2 hitungan. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, aduh, udah keringetan ini, Pak. Oke. Oke, terima kasih Mas Yesayas. Bisa kembali. Wah, terima kasih, Pak. Yes. Anggur. Enggak.
Salah ya, mau salah. Oh. Oke. Yes, yes, Pak. Cita-citanya apa, Mas? RT. Jadi ketua RT. Sebenarnya dulu pengen polisi, Pak, tapi terlanjur masuk geografi, ya kemungkinan tetap guru, Pak. Selamat Pak Guru, terima kasih Pak Guru. Kalau bisa Anda tetap namanya nanti jadi guru, profesi itu jangan, tapi harus punya keterampilan yang lain. Ya, sehingga sehingga skripsinya yang lain. Karena kadang di pekerjaan itu orang yang ditanya itu kalau pendidikan kan jelas ya. Tapi kalau yang nggak pendidikan itu kadang kalau lamaran pekerjaan itu dia nanya tugas akhirnya apa. Maksud saya ketika mungkin nanti selain sebenarnya kan di pendidikan ini ada punya dua kaki. Bisa jadi guru, bisa tidak jadi guru kan. Nah, malah justru kalau yang tidak pendidikan itu mau jadi guru nggak bisa. Wah, susah tapi lebih susah. Silakan kalau sampai sini ada yang bertanya. Yang bertanya dikasih hadiah. Oh, wes dua deh. Harus tambah apa? Wes dua apa? Wes dua dua. Hadiah ya. Wah, sudah kenal. Terima kasih, Bro. Ini semoga tahun depan sebelum saya bertanya, bannernya diganti Profesor Dokter. Kalau kumnya belum tercapai, semoga cepat tercapai. Jika kumnya sudah di kementerian, semoga cepatnya ditandatangani Mas Menteri. Begini, teman-teman semuanya, di awal sudah dibebankan, Anda lulus 3,5 tahun. Dalam kurun waktu 1 jam, sudah diberi kuncinya. Apa? Anda harus penelitian data dengan data sekunder. Gitu, bisa nggih? Nah, itu 3 kebijakan prodi. Kalau prodi mengiyakan dan membolehkan, wah cepat semua. Nanti angka E-nya bisa tinggi. Begini Pak Lutfi, saya mau tanya terkait kami terutama itu kadang memproduksi data sebagai produsen, kadang sebagai konsumen. Suatu contoh kasus seperti ini, Bro. Jikalau kita di kabupaten itu menghitung daya dukung dan daya tampung, menggunakan salah satu indikator yaitu mungkin beban pencemar. Sedangkan dalam suatu wilayah itu ada keterbatasan biaya. Sehingga dalam suatu wilayah itu perhitungannya sampai 2 atau 3 atau 4 tahun. Sedangkan data yang dihasilkan itu nanti akan digunakan sebagai data acuan juga. Kalau daya dukung daya tampung, kemungkinan besar akan digunakan sebagai KLHS dan sebagainya. Menurut pandangan panjenengan, relevankah data tersebut untuk digunakan sebagai data acuan dengan perhitungan beda waktu? Tapi sebagai pagar bias, pengolahan data itu biasanya dilakukan pada waktu bulan yang sama. Tahun 2000 sekian pada bulan Juni, tahun berikutnya pada bulan yang sama. Nah, contoh seperti itu, apakah data yang dihasilkan itu dapat digunakan sebagai acuan? Terima kasih. Buku sing urung duwe apa, Mas? Iki ketoknya urung duwe iki. Wis pokoknya dienggo koleksi. Ya ini Mas Edi ya, kalau nggak salah ini ya anak UNS juga kan, alumni. Saya sering komunikasi dengan saya. Ya enggak, pernah kursus ya Mas. Ya, kursus ya kadang teman Facebook gitu ya. Ya, kita caranya mengetahui perkembangan saya dari Facebook, dari Instagram. Ya. Nah, nanti jadi teman saya, Pak Lutfi sedang apa? Cuman terakhir ini saya yang KLS itu tidak pernah saya upload, nanti tidak ketahuan terlalu banyak meroyak. Nah itu juga Mas, kaitannya dengan profesor. Nanti kalau
profesor nggak bisa kemana-mana, saru profesor kemana-mana. Nah gini ya, jadi ini masalah, jadi sering kali ya tadi teman-teman kan data itu ada macam-macam, ya ada data cross section, ada data time series dan seterusnya. Nah biasanya memang pengambilan data yang dilakukan oleh instansi tadi dikatakan Mas Edi itu banyak kendala. Salah satu kendalanya itu ketiadaan data. Ketiadaan data. Sehingga seringkali kalau kita sebagai pengguna data itu kerepotan. Tahun ini ada datanya, tahun besok nggak ada datanya. Tahun besoknya ada lagi, nggak ada lagi, ada, tidak ada, dan seterusnya. Tidak kontinu. Nah itu pertanyaannya tadi, problemnya gimana? Itu yang tahunan. Terus ada data yang diambil misalnya contoh tentang kualitas udara, kualitas air itu kan sampelnya diambilin, ngambil sampel mestinya pada waktu-waktu tertentu supaya pada saat berikutnya itu bisa di tracking perkembangannya itu seperti apa. Ketika kan kalau kita bandingkan data dari satu tempat dengan tempat lain itu kan conditioningnya harus sama. Kalau kondisinya beda kan ya nggak sulit untuk dibandingkan. Ya. Nah pertanyaannya itu kalau misalnya nggak ada data ini, apakah data ini bisa kita pakai? Ya kalau saya masalahnya itu darurat. Perbandingannya bukan dengan ada datanya. Kalau kita terpaksa tidak memiliki data, maka data itu ya bisa kita gunakan. Ya tentu dengan catatan. Sekali lagi tetap dengan catatan, mungkin terkait validitasnya. Kementerian aja kadang dari tahun ke tahun buat metode yang beda. Biarpun inputnya sama, kalau metodenya beda ya cara ngitungnya beda ya tetap hasilnya tetap beda. Sehingga data indeks kualitas lingkungan hidup itu sulit untuk di tracking perkembangannya. Naik turun itu bukan karena pengambilan hasil samplingnya, tetapi karena metodenya setiap tahun itu berubah. Jadi ada banyak istilahnya kondisi-kondisi seperti itu. Tetapi saya mau menarik ke kita saja. Teman-teman tadi sudah disampaikan salah satu alternatif oleh Pak Mas Edi tadi adalah data sekunder. Jadi teman-teman yang meneliti data sekunder tadi itu ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya itu harus tahu terlebih dahulu data itu ada apa tidak sebelum kamu komplain, sebelum kamu proposal. Karena kamu tulis di proposal misalnya datanya ini, ketika datanya nggak ada, gagal penelitian. Makanya orang yang mau penelitian data sekunder itu sebelumnya dia harus browsing terlebih dahulu ketersediaan datanya itu ada apa tidak. Bahkan variabel-variabel penelitian kita itu mengikuti, menyesuaikan, mengkombinasi data-data sekunder yang sudah ada. Nanti ada data-data proksi data. Mungkin tidak sama persis, tapi dia bisa kita jadikan sebagai pewakil dari data dan seterusnya. Jadi wajib tahu. Makanya kenapa tadi saya punya ada di YouTube juga itu, ada di YouTube-nya itu tentang bertamasya ke BPS. Betapa BPS itu, apalagi sekarang di tempat saya sudah berkembang lagi, ya sudah tidak ya data ini ya di BPS digunakan, tapi sudah beberapa mahasiswa yang kemampuan IT-nya itu sudah tinggi, dia sudah larinya ke big data. Jadi sudah BPS ya iya, tapi dia sudah satu tingkat lagi, ya dia dari misalnya dari Google, dari Gojek, dari Grab, itu datanya bisa kita minta. Dan itu geografis semua. Saya pernah ada satu yang penelitian itu tentang big data, dia menggunakan datanya Grab. Wah, bagus sekali datanya. Ya kan data kita itu kan ada di sana, mereka ada di dia semua. Dan kalau kita bisa akses ke situ, itu bagus sekali. Dan ini perkembangan data saya ini luar biasa. Kalau saya sudah tua ini nggak, ya melihat-lihat aja, nggak bisa mengikuti. Tapi kadang saya itu kalau ada kursus-kursus di itu yang murah-murah itu, Mas Edi, itu saya ikuti. Cuman saya pengen tahu aja, supaya saya nggak ketinggalan dengan mahasiswa saya. Ya, oh mahasiswa kok bisa sudah ngomong gitu, saya kok belum bisa. Ya kemampuan Anda itu di situ sebenarnya. Ya. Sehingga saya cukup tahu, tapi kalau mungkin mengoperasionalisasi saya sudah tidak sanggup lagi. Ya memang tidak levelnya di situ. Nah, tapi saya sering kali mengikuti kursus-kursus big data itu apa sih kayak gitu. Nah, di berbagai macam teknik analisis SEM apa itu saya ikuti terus saya.
Karena kadang bayarnya cuma 100, makanya ikut dapat sertifikat ya lumayan. Ya gitulah kira-kira Mas Edi, terima kasih atas catatannya, tapi moga-moga bisa didorong. Tapi yang tadi ya, sebenarnya salah satu diantaranya ini memang kita pengen data sekunder sebenarnya, yang mungkin nanti bisa dimulai. Ya tadi saya kalau memang di sini belum memungkinkan, saya sampaikan Bu Rita, cobalah ada 5 atau berapa mahasiswa yang case, tunjuk, diberikan kebebasan kepada dia, terus kita bimbing nanti hasilnya kayak gimana. Supaya ketika dia sudah tahu hasilnya itu, biar bisa diikuti oleh yang lain. Ya. Nah ini izin sesi berikutnya, ini saya contohkan BPS saja ya. Saya pernah ya ke BPS itu saya gunanya adalah waktu itu ya. Saya pengen mereka itu spasial gitu. Saya pengen mereka itu spasial. Dan ternyata mereka sudah berpikir. Makanya kan beberapa tahun terakhir itu dia rekrut geograf. Ketika rekrut geograf itu salah satunya adalah disuruh menangani data spasial. Jadi bagaimana data tabuler itu ke data spasial. Karena kelemahan data tabuler itu kita nggak tahu posisi loh ya. Misalnya gini, kamu lihat BPS itu ya, kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C kan gitu. Terus penduduknya sekian, jalannya sekian. Kita nggak tahu apakah kecamatan 1 dan 2 itu berhubungan apa tidak. Posisi geografnya dia dekat apa jauh nggak ngerti. Tapi kalau data spasial, korelasi, interaksi, posisi, itu ketahuan semuanya. Makanya mereka sekarang ini juga bergerak ke spasial. Ya, bergerak ke spasial. Ya. Salah mecer. Nah ini loh, saya ini cukup surprise ya. Ya itu Pak, BPS loh ini BPS loh. Ya. Jadi pakai citra satelit malam, citra satelit untuk mendeteksi daerah kaya, daerah miskin. Anda bisa bayangkan enggak? Jadi kalau kita pakai citra itu kan menunjukkan lampu-lampu itu ya. Daerah miskin, orang miskin mesti lampunya mendrip-mendrip. Gelap. Ya. Itu dipotret oleh BPS dan divalidasi dengan data itu ketemu. Ternyata yang nilai resolusinya kecil dari citra malam itu daerah ketertinggal, daerah miskin. Jadi dia sudah main memverifikasi data tabuler dia itu dengan data citra satelit. Nah ini saya sebenarnya cukup surprise. Ya cukup surprise. Jadi ternyata BPS juga sudah main ke sana. Nah, makanya kenapa dia juga sudah mulai banyak membutuhkan orang-orang yang ngerti data spasial. Nah ini sebagai contoh ya, ini saya contoh-contoh aja. Nah, ini lah teman-teman semuanya. Ini data-data yang unitnya wilayah gitu loh maksud saya. Ya ini kan sebenarnya unit wilayah semuanya. Ya. Nah, unit titik dan lain sebagainya ini. Nah, saya ini sebenarnya punya data di BPS, data yang paling kecil unitnya itu adalah data desa. Yang paling kecil unitnya, secara administrasi loh, sekali lagi saya ini administrasi, itu desa. Sehingga tadi saya bilang, kamu meneliti kabupaten tapi desa-desa, Anda bisa bayangkan poligonnya aja kan banyak sekali. Dan kalau Anda poligonnya banyak itu kalau dianalisis secara spasial pasti bagus. Pasti bagus. Yakin ya, pasti bagus. Ya. Nah ini contohnya sebenarnya banyak di sini. Ini saya sebenarnya menyampaikan kepada mereka, Pak, mereka waktu itu di Jogja, saya ini dapat data dari Bapak itu 90-93 kan Kodes itu setiap 3 tahun sekali. Ya, sampai 2014 terus saja sampai sekarang. Itu tolong saya minta BPS itu ngolah dengan spasial. Nah ini kan data-data semua ini. Ya. Ini data-data semua.
Nah, nanti ini sama persis ya. Codingnya seperti yang saya ajarkan tadi itu ya. Nah, ini juga sudah saya sampaikan tadi. Nah, di sini nih yang tadi saya bilang ini salah satu yang saya harapkan nanti dari sekian ini ada yang tertarik ya untuk membuat rating ya, rating tingkat perkembangan wilayah. Atau rating apa? Rating kualitas lingkungan misalnya. Jadi topik-topik apapun yang kemudian Anda buat rankingnya antar wilayah. Misalnya manakah daerah miskin? Saya termasuk yang kalau kita di TikTok, saya pernah buat TikTok kalau mahasiswa itu saya buat TikTok gitu ya. Ya itu tentang 5 atau 7. Coba buat 5 atau 7. Misalnya 7 daerah miskin di Jawa Tengah apa saja. Terus kemudian lagi ada 7 daerah dengan tingkat kelahiran bayi tertinggi. 7 daerah paling kaya, 7 daerah yang pajaknya paling tinggi. 7 yang kualitas airnya paling bagus. Dan itu bisa ditampilkan semua. Tergantung dari topiknya aja. Tapi secara teknis sebenarnya di bagian di bab 7 saya ini, itu saya mengajarkan kepada Anda untuk membuat rating atas topik. Nah, salah satunya adalah topik tentang tingkat perkembangan wilayah. Nah, ini misalnya. Nah, ini saat DIY tapi kita menggunakan unit desain. Inilah ya, unit desain. Berarti kan kita punya keragaman. Ini sudah juga geografis. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan tidak geografisnya di mana? Oh, ini sudah unitnya se-DIY, desa-desa di DIY tentang apa ini judulnya? Perkembangan wilayah yang tinggi, sedang, rendah. Yang warnanya gelap itu tinggi. Ya, kan di Yogyakarta ya. Makanya Yogyakarta itu di koridor ini yang perkembangannya tinggi, desa-desanya. Misalnya, nanti kalau kabupaten se-Jawa bisa. Nah ini unit-unit kayak gini maksud saya. Ini juga data sekunder ya. Senasional desa ya, indeks desa membangun. Ini ada variabel. Jadi ini semuanya nggak mungkin data primer. Nggak mungkin data primer. Nah ini kalau untuk tata ruang, untuk garap tata ruang juga bisa ini, teman saya. Ini nah, di beberapa teknik metode saya di dalam buku teknik analisis regional itu banyak teknik-teknik yang input datanya itu bisa menggunakan data POSES. Misalnya gravitasi, konektivitas, sistem kota-kota, sentralitas. Misalnya kalau ada nanti teman-teman menginginkan sistem kota-kota misalnya di Solo Raya misalnya. Nah ini ya yang di bab ini itu banyak teknik-teknik juga. Nanti silakan dipelajari. Ya. Nah ini beberapa pengalaman yang tadi saya bilang menggunakan unit wilayah tapi administrasi. Tapi administrasi. Ya. Ini misalnya kita manakah desa-desa yang tingkat ciri-ciri kotanya tinggi sekali? Manakah yang tinggi ciri-ciri kotanya tinggi sekali? Ini kita ada data variabel semuanya dari data PODES. Ya. Datanya diinput, jadi nggak usah tadi saya bilang 0 rupiah tadi. Anda tinggal nginput-nginputi data di sini aja. Nah kalau data primer kan Anda harus cari data itu, memproduksi data. Nah, tadi Mas Edi mengatakan memproduksi data. Tapi memang pengalamannya beda. Ya, kalau orang memakai data sekunder dengan data primer itu beda. Karena biasanya memakai data primer itu pengalaman risetnya jauh lebih bagus. Nah ini ya, jadi data diinput di sini semua kemudian diolah. Ya. Ini mainnya seperti itu. Ini kalau nggak salah juga punyanya Berita ini. Punyanya Berita itu Solo Raya, tapi unitnya desa-desa. Batasi dulu Solo Raya itu mana. Ya. Terus kemudian mana desa-desa yang mengalami tingkat kekotaan yang cepat. Nah ini kalau kita bandingkan kan meningkat. Kalau yang tahun sekian-sekian, tahun ini sekian. Anda bisa juga memakai seperti itu. Artinya terjadi perkembangan. Nah,
bagus lagi kalau dikombin dengan citra. Nah, ini kebetulan tidak dikombin dengan citra karena ini ada banyak variabel sebenarnya untuk menentukan tingkat kekotaan. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ada lagi apa? Nah, ini punya saya ini antara perkembangan wilayah di kawasan Merapi, di lereng Merapi, tapi dari atas sampai bawah. Ya, ini unit-unitnya kan unit-unit geografi, unit administrasi semua. Nah, terus kemudian tata ruang dikaitkan dengan tata ruang. Di daerah-daerah yang fungsi lindungnya banyak itu perkembangan wilayahnya seperti apa? Nanti kalau fungsi lindungnya banyak kok perkembangannya cepat kan berarti bisa memberikan gangguan terhadap kondisi lingkungan hidup. Ya. Jadi basis datanya kayak begini, teman-teman semuanya. Topiknya apa saja bisa. Nah, apa saja mau. Ini misalnya perkembangan wilayah dan ancaman bencana. Kebetulan misalnya versinya ya, sekali lagi versinya data Podes itu di setiap desa itu ada pendataan apakah di desa-desa ini pernah mengalami longsor, mengalami banjir, itu ada datanya semua. Kalau kita harus putar 400 desa, tidak mungkin. Ya. Nah ini misalnya ya, apa? Nah ini yang apa kejadian bencananya. Ya. Terus apa lagi nih? Nah, mana yang diprioritaskan? Ya, mana yang diprioritaskan dalam konteks bencana ini juga. Jadi bencana pun itu juga bisa diteliti dalam konteks kalau kita unitnya kayak gini. Tidak mesti longsor, itu mesti kombinasi antara kemiringan lereng, penggunaan lahan, curah hujan, jenis tanah, tipe batuan, tidak mesti harus gitu. Tergantung dari nanti kalau teman-teman dalam merumuskan tujuannya seperti apa. Kalau mau, nah ini tingkat pulih. Jadi saya pernah melakukan penelitian di Bantul waktu itu, yang pernah kena bencana besar itu, desa-desa manakah yang pulih cepat, tingkat pulihnya cepat. Termasuk kalau mau meneliti COVID misalnya, kabupaten manakah yang setelah COVID pulihnya cepat. Itu tinggal milih-milih variabel ini, milih-milih data, dasarnya dari teori bacaan jurnal. Lalu kemudian kita sesuaikan dengan data-data yang ada. Ya. Nah ini contoh-contoh ya. Nah ini nanti kita bisa buat prioritas yang antara kerusakan dan daya pulih. Jadi mestinya yang Anda prioritaskan adalah yang kerusakannya tinggi, daya pulihnya rendah. Ya, yang nanti bencana tadi kan topik bencana banyak sekali lagi, ya. Jadi gimana mana desa-desa yang harus diprioritaskan, yaitu desa yang kerusakannya tinggi, daya pulihnya rendah. Misalnya gitu. Ya. Tergantung semuanya itu tergantung dari kita menafsirkan tujuan-tujuannya nanti seperti apa. Ya. Nah, banyak lah ya ini contoh-contoh apa penelitian-penelitian yang menggunakan data-data kecamatan, data desa ya. Nah, kalau kebetulan ini banyak data-data yang saya ini kebetulan agak males ya, males ngolah-ngolah data yang primer itu ya. Tapi makanya saya ini orang pemalas. Makanya saya senang memanfaatkan data yang sudah ada aja. Ya, data yang sudah ada. Tapi jangan dicontoh malas ya. Nah, ini tentang apa risiko bencana juga bisa dihitung dalam konteks unit area yang unitnya itu administrasi. Ini apa lagi? Ini indeks kesulitan geografi misalnya. Mana daerah yang nilai kesulitan geografisnya paling tinggi? Petakan, ini geografi. Nah ini yang tadi regionalisasi se-Jawa menggunakan unit analisis kabupaten kota se-Jawa. Nah, tahun ini saya juga olah lagi. Kalau kemarin ngolah, tinggal ini aja enaknya. Kemarin saya ngolah kemiskinan, ini kan kemiskinan. Ya. Sekarang saya ngolah apa ekonomi. Ya. Jadi, tapi ekonomi nanti saya petakan se-Jawa itu kayak gimana?
Apalagi kalau datanya series. Ya, data series misalnya tahun 90 kondisinya gimana? Tahun 2000 sekian kondisinya gimana? Ada pergeseran apa tidak? Nah, itu namanya antara time and space tadi itu bisa kita lakukan. Ya. Nah, ini kemiskinan. Ini pemetaan kemiskinan. Ya. Di Kutai Barat ini juga sama. Ya. Ini adalah contoh-contoh yang semuanya unitnya adalah wilayah. Mana, karena ini kebetulan bupatinya itu pengen ngerti, saya tidak percaya datanya BPS, tapi saya pengen data kita sendiri, akhirnya ini pakai data Dinsos, terus peta, daerah desa-desa mana. Kan kita itu kadang kemiskinan itu disajikan dalam agregat kabupaten. Kabupaten kita kemiskinan sekian. Kalau ditanya kemiskinannya di mana? Di mana daerah yang miskin di kabupaten? Nggak ngerti. Nah ini ceritanya ini Pak Bupati minta dibuatin desa-desa mana yang miskin. Ya. Nah, itu bisa kita lakukan analisa. Ya. Nah, termasuk faktor penentunya apa? Ya. Jadi selain peta juga bisa ditentukan faktor penentu dari kemiskinan itu apa? Ya. Dari data-data yang sudah ada. Ya. Ini juga bisa main korelasi, regresi data spasial. Gitu. Nah, ini misalnya tentang urbanisasi juga seperti itu. Ya. Kalau kita pakai unit-unit wilayah atau unit-unit spasial atau gabungan di antara keduanya, ini kan perkembangannya luar biasa. Menyatunya Bogor, Jakarta dan Bandung misalnya. Nah ini kalau patternnya, kalau unitnya area administrasi sih gini. Kalau ini unitnya populasi. Nah, tergantung saja kita mau pakai unit yang mana. Nah kalau ini jelas unitnya unit administrasi. Ya. Nah ini beberapa contoh-contoh bahwa kalau kita menggunakan unit wilayah itu baik itu administrasi maupun non administrasi, itulah sebenarnya riset geografi. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Nah ini saya banyak bawa buku itu untuk apa ini? Yang rumahnya paling jauh. Ayo, yang paling jauh maju ke depan. Yang merasa paling jauh. Ayo maju, yang paling jauh. Ayo maju ke sini. Nanti ditanya rumahnya mana, Kalimantan Timur. Ada yang lebih jauh dari Kalimantan Timur gitu. Ayo Mas Mas. Mas siapa? Mas Wahyu, Pak. Mas Wahyu dari mana? Jember, Jawa Timur. Nah, Jember. Ada yang lebih jauh dari Jember? Kesuwennya Mas. Makasih. Ini yang saya tanya ini. Siska Dwi Utami mana? Siska Dwi Utami. Mana Siska?
Ini loh ada tulisannya di situ. Nggak ada orangnya. Hah? Ayo Oh. maju ke depan, Mbak. Maju ke depan. Ya maju ke depan. Ya udah apa? Sini. Ada yang benar ngisi. Kamu sudah pernah baca ini? Oh belum, tak kasih berarti Pak. Foto Mbak? Ya. Oke. Dari sini berita, di foto berita. Lampunya dinyalakan nih yang depan. Lampu nyalain. Lampu depan siapa? Ayo, ini mati ya? Oh ya benar, hidup tuh tadi. Tadi hidup. Nah, ini Mbak. Ini Mas, saya Mas. Fajar Saputra. Ini Mas. Nah, ini soalnya sing topiknya kira-kira buat tinggu mbok ora. Sing penting meh podo. Ya. Oke, milih apa? Hah? Ya, milih. Ya, oke. Yang kait. Parama Putra Rizky. Wanita sama Irsa. Irsa Rizky Pidatul Pula. Oh, gak datang. Yang datang siapa? Sini. Siapa? Kamu. Saya silakan. Kamu. Ya, bagaimana? Pak, saya kebagian buatan ya, Pak? Oh ya, kamu boleh. Ya, atas perintahan boleh milih.
Ayo siapa lagi yang minta? Langsung maju no, masa di situ. Ya, Ada kena yang foto. kan, Pak. Ya, kena foto. Orang di foto. Loh, di foto sih ini. Ini bareng-bareng aja. Bareng kabeh. Ini dua ini yang tadi nggak dapat tuh. Coba tadi yang lari tadi kasihan. Nah, ayo sini Mbak, foto Mbak. Nah, yuk wes, yuk. Oke, semuanya ya. Ya Bu Rita, sudah selesai ini saya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sampai ketemu lagi di waktu kesempatan yang lain. Sukses dan selamat untuk Anda semuanya. Moga-moga penelitiannya nanti lancar. Dan yang khusus nanti yang ada kaitannya, merasa ada kaitannya dengan apa yang saya jelaskan, perlu ada pendetilan. Kita punya media yang mudah sekali yaitu Zoom. Ya, boleh nanti akan dikoordinir oleh Bu Rita. Terima kasih. Waktu saya kembalikan Bu Rita. Silakan Bu Rita. Oke, terima kasih Bapak Lutfi. Materi yang disampaikan sangat luar biasa, bermanfaat sekali. Jujur yang teman-teman dan saya kalau yang topik penelitiannya yang relevan itu jadi tercerahkan, Pak. Semangat semester 7 lulus ya teman-teman. Amin. Dan mungkin teman-teman yang mungkin topiknya kurang relevan tidak mengurangi antusias kita semua untuk lebih tidak mengurangi antusiasme untuk belajar geografi lebih dalam dan lebih luas lagi. Jadi tidak terasa kita sudah berada di penghujung teman-teman sekalian. Saya Sekara Yusuf Mawati, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.